Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang risiko perbankan, yaitu yang beranggotakan 1. Asfirah Nur Azizah, 2. Khalifah Karunia Pambayun, 3. Dian Ayu Nadhirah, 4. Dwi Anissa Masrurah, dan yang terakhir yaitu Endriana Nur Anggraini. Yang pertama, pengertian risiko perbankan. Risiko perbankan adalah risiko yang dialami oleh sektor bisnis perbankan sebagai bentuk dari berbagai keputusan yang dilakukan dalam berbagai bidang seperti keputusan penyaluran kredit, penerbitan kartu kredit, valuta asing, inkaso, dan berbagai bentuk keputusan finansial lainnya, di mana itu telah menimbulkan kerugian bagi perbankan tersebut dan kerugian terbesar adalah dalam bentuk finansial. Risiko perbankan berfokus pada masalah finansial karena bisnis perbankan adalah bisnis yang bergerak di bidang jasa keuangan. Bank menyediakan fasilitas yang mampu memberikan kemudahan kepada publik sebagai nasabahnya untuk memperlancar segala urusannya yang menyangkut dengan masalah keuangan. Yang kedua, bank devisa dan bank non-devisa. Dari segi kemampuannya melakukan transaksi internasional dan transaksi falas, bank swasta nasional dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu yang pertama, bank devisa adalah bank yang dapat mengadakan transaksi internasional seperti ekspor dan impor, jual beli falas, dan segala aktivitas lainnya yang sejenis, contohnya bank BCA, bank niaga, dan lainnya. Yang kedua ada bank non-devisa, yaitu bank yang dalam aktivitasnya tidak dapat mengadakan transaksi internasional, namun bank tersebut bisa mengubah statusnya menjadi bank devisa asal ia memenuhi beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhinya. Contohnya Bank Artagraha, Bank Nusantara, dan lainnya. Dengan begitu, risiko yang dialami oleh bank devisa lebih kompleks dibandingkan dengan apa yang dialami oleh bank non-devisa, apalagi jika ditinjau dari segi penggunaan dan penyaluran kredit dalam mata uang asing. Selanjutnya, tindakan pemerintah dalam mengatasi perbankan bermasalah. Pada saat pemerintah melihat suatu perbankan bermasalah, maka secara umum ada 3 tindakan yang diambil, yaitu yang pertama, pembinaan. Pada kondisi ini, pemerintah sifatnya akan masih menganggap bank tersebut membutuhkan pembinaan atau advice saja, baik advice pada sisi keuangan maupun non-keuangan guna menstabilkan kembali posisinya ke arah yang diharapkan. Yang kedua, tindak lanjut pengawasan bank. Pada kondisi ini, Bank Indonesia bertugas untuk melakukan pemantauan secara intensif terhadap setiap kebijakan dari bank tersebut dan bagaimana ia menyelesaikan berbagai permasalahannya, serta sesuatu yang menyangkut kemampuannya menciptakan likuiditas, kemampuannya memenuhi capital adequacy ratio sesuai yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan lainnya. Kemudian yang ketiga, likuidasi bank. Pada kondisi ini, Bank Indonesia telah merundingkan secara mendalam bersama pemerintah untuk melakukan kebijakan melikuidasi atau menghentikan aktivitas bank tersebut. 4. Kebijakan perbankan dalam menghindari risiko. Dalam hal ini, ada 4 risiko perbankan yang ditetapkan atau disyaratkan oleh Bank Indonesia untuk dimanage atau dikelola, yaitu A. Risiko kredit. Risiko kredit merupakan risiko yang disebabkan oleh ketidakmampuan para debitur dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana yang dipersyaratkan oleh pihak kreditur. B. Risiko pasar. Risiko pasar merupakan risiko yang disebabkan karena adanya pergerakan pasar dari kondisi normal ke kondisi di luar prediksi atau yang tidak normal, sehingga menyebabkan pihak perbankan mengalami kerugian. C. Risiko operasional merupakan risiko yang timbul karena faktor internal bank sendiri, yaitu seperti kesalahan pada sistem komputer, human error, dan lainnya, sehingga kejadian itu menyebabkan timbulnya masalah pada bank itu sendiri. Yang terakhir, risiko likuiditas, yaitu risiko yang dialami oleh pihak perbankan karena ketidakmampuannya memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 5. Pengawasan perbankan sebagai bagian menghindari risiko.
dalam usaha untuk menciptakan kondisi perbankan yang baik dan tegas, serta menerapkan prinsip-prinsip GCG atau tata kelola perusahaan yang baik, maka lembaga perbankan harus selalu diawasi dengan seksama. Secara umum, pengawasan lembaga perbankan ada dua, yaitu yang pertama pengawasan yang dilakukan oleh internal perbankan, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Direktur Kepatuhan, Satuan Kerja Audit Intern, dan Sistem Pengawasan Melekat. Yang terakhir, pengawasan yang dilakukan oleh eksternal perbankan. Pengawasan ini dilakukan oleh pihak bank sentral. Yang keenam yaitu antisipasi perbankan dalam menghadapi tindak pidana perbankan. Ada beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan oleh bank dalam upaya mengantisipasi terjadinya tindak pidana di bidang perbankan. Antara lain yaitu A. General awareness, yaitu seluruh pegawai bank harus mempunyai kesadaran tentang kemungkinan terjadinya kejahatan, berikut implikasinya, serta memiliki pengetahuan bagaimana hal tersebut dapat terjadi. B. Good understanding, pemahaman tentang perlunya pedoman standar pengawasan dan pengamanan terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan dalam operasional perbankan. C. Risk assessment, yaitu mencantumkan kemungkinan terjadinya kejahatan pada penilaian risiko bisnis. D. Dynamic prevention, yaitu pencegahan yang dinamis adalah pengawasan berbasis risiko yang berfungsi sebagai alat utama untuk mengidentifikasi hambatan dalam mencapai tujuan. E. Yaitu proactive detection, suatu organisasi perlu memahami kejahatan, risiko yang akan timbul secara proaktif dalam hal terjadinya suatu kejahatan dan bagaimana kejahatan itu dapat ditangani. Dan yang terakhir yaitu investigation. Setiap bank harus memiliki tim investigasi yang mampu melakukan investigasi atau suatu kasus yang terjadi. 7. Biaya risiko dan kredit macet. Bagi kreditur harus mempertimbangkan beberapa hal yang mungkin terjadi pada saat kebijakan dilaksanakan, yaitu terjadi kemacetan dalam aliran pengembalian pinjaman yang dilakukan debitur. Bagi kreditur, aliran pengembalian ini adalah sebuah risiko, maka saat ini terjadi tentu akan timbul biaya atau beban yang harus ditanggung kreditur. Pengertian dari biaya risiko adalah biaya yang ditanggung oleh pihak manajemen perusahaan terhadap risiko yang ditimbulkan dalam setiap keputusan yang diambil. Secara finansial, company, masalah yang menyangkut risiko tidak kembalinya uang pinjaman harus diperhitungkan dan dibebankan dalam penetapan bunga pinjaman. Perusahaan harus mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan risk cost atau biaya risiko yang timbul karena faktor bad debt atau piutang tak tertagih tersebut. 8. Memperhitungkan biaya risiko. Ada dua cara untuk memperhitungkan atau menentukan jumlah risk cost atau biaya risiko, yaitu yang pertama, biaya risiko dihitung dengan cara mengkaji dan menafsir beberapa angka kredit macet yang secara fakta terjadi dengan mengumpulkan seluruh debitur yang mengalami tunggakan kredit selama ini. Yang kedua yaitu biaya risiko dihitung dengan cara melihat beberapa total angka pinjaman yang dihapus bukukan terhadap rata-rata angka residu pinjamannya, di mana ini dilihat dalam satu periode akuntansi. 9. Program penguatan struktur perbankan nasional. Untuk menciptakan bentuk dan format perbankan yang sehat dan kuat, maka pemerintah dalam konsep arsitektur perbankan Indonesia atau API itu harus menyusun kerangka acuan. Kerangka ini akan semakin kuat apabila didukung oleh penegak hukum dan aparat hukum dapat bekerja maksimal bila berada di bawah payung politis. Menurut Masyhud Ali, ada 6 pilar penyangga bangunan API, yaitu A. Struktur perbankan domestik yang sehat dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan. B. Sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional. C. Industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko. D. Terciptanya good corporate governance atau GCG di perbankan sehingga memperkuat kondisi internal perbankan. Struktur
yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat. Dan yang terakhir yaitu terwujudnya pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan. Cukup sekian presentasi dari kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha walinayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.